Salam perubahan. Ini sangat menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Kodari. Nampaknya si Kodari sudah mulai memperhitungkan masa-masa Anies Baswedan. Kalau mereka bersatu, lalu kemudian Anies Baswedan membuat partai baru, kemungkinan besar ya, kemungkinan besar 2,25% akan lolos di parlemen. Ya, ini analisis dari Kodari begitu kan. Tumben ya Kodari si Kodari bisa seperti itu begitu kan. Pada kenyataannya masyarakat melihat bahwa apa yang kemudian realitasnya begitu kan. Si Kodari kan biasanya berseberangan dengan Anies Baswedan. Kok tumben-tumben yang menganalisis kekuatan Anies Baswedan, ketokohannya, karismanya sangat luar biasa dan itu akan menjadi dampak bahwa kalau membuat partai baru sangat luar biasa. Mari tonton seperti ini videonya. Peran partai politik itu sekarang sangat-sangat sentral. Kalau Mas Anies mau melakukan perubahan atau Mas Anies mau masuk ke ranah politik, ya memang keren, jalan keren. paling aman itu adalah dengan mendirikan partai politik. Saya kira itu salah satu pelajaran yang paling jelas polanya Bang Karni ya. Wih, Dari sudah mulai pengalaman mengaku tokoh-tokoh ini politik si kita Kodari ya, ternyata. dalam rentang tahun 98, 99 sampai dengan sekarang. Nahdlatul Ulama, Gus Dur ingin punya Tapi tumben ya, pengaruh di serius-serius politik, ya mendirikan si Kodari PKB. ini. Mungkin sudah paham ya Pak Amin bahwa Anies Rais Baswedan bisa ya, sebagai tokoh punya reformasi, potensi ya, boleh dibilang tokoh terhadap perubahan juga partai. pada masa itu, ya. Lokomotif reformasi, lokomotif perubahan pada waktu itu mendirikan partai juga, Partai Amanat Nasional. Dan tahun 2004 Pak SBY mungkin mirip situasinya dengan Anies Baswedan, ya, mendirikan Partai Demokrat. Apa alasan Pak SBY mendirikan Partai Demokrat? Yang saya dengar dari teman-teman Demokrat adalah karena Pak SBY waktu itu maju calon wakil presiden ternyata tidak berhasil. Dan beliau serta teman-teman membuat kesimpulan bahwa masalahnya adalah karena Pak SBY tidak punya partai politik. Karena itu dibuatlah partai politik. Dan berhasil dengan gilang gemilang, sangat berhasil. Karena partai itu baru didirikan pada tahun 2002, tahun 2004 ikut pemilu langsung dapat suara sekitar 7,5%, hampir 8%, dan Pak SBY terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2004. Dan sampai sekarang partai politik tersebut masih ada dan diteruskan oleh Ananda Agus Harimurti Yudhoyono, ya. Disingkat AHY, dari SBY ke AHY. Gitu. Kemudian Pak Prabowo ya ingin maju sebagai calon presiden, pernah ikut konvensi Partai Golkar. Beliau kalah di konvensi Partai Golkar. Lalu beliau mendirikan partai politik juga dengan dorongan dari teman-teman dan rekan-rekan Pak Prabowo, ya, misalnya Fadlizon, kemudian juga barangkali Ahmad Muzani, ya, dan seterusnya, mendirikan partai politik. Tidak sesukses seperti Pak SBY, pertama kali ikut pemilu, ya, hanya dapat sekitar 4,5%, hanya bisa maju sebagai calon wakil presiden dan kalah. Tapi partainya terus tumbuh dari 4,5% menjadi berapa dan seterusnya berapa, ya. Kalau tidak salah 11%, lalu terakhir 14%. Gagal 2 kali maju pemilu presiden, gagal dalam pengertian kalah di Pilpres. Tetapi akhirnya 2024 ini berhasil menang dan terpilih sebagai presiden. Nah, contoh-contoh seperti itu amat sangat banyak ya, amat sangat banyak. Jadi jalan yang akan ditempuh oleh Mas Anies sebetulnya bukan jalan yang baru, itu jalan yang sudah dilalui oleh para tokoh-tokoh politik dan jalan yang sangat-sangat lazim, Bang Karni. Ya. Pak Amin Rais berpisah dengan Partai Amanat Nasional mendirikan Partai Umat, walaupun belum lolos PT. Ya. Anies Mata, Fahri Hamzah berpisah dengan PKS, mendirikan Partai Gelora. Tapi geloranya masih gelora kecil-kecil saja, belum gelora besar, gitu ya, sehingga belum lolos juga PT. Nah, kalau bicara Mas Anies, menurut saya ini adalah golden moment. Berbeda dengan Pak Amin. Pak Amin itu sudah sunset. Golden momennya beliau itu tahun 2000, tahun 99. Yang berarti 25 tahun yang lalu. Pertama kali Pak Amin Rais mendirikan partai politik di puncak popularitasnya. PAN dapat sekitar berapa? 7% kalau tidak salah, 7,1. 25 tahun kemudian sekarang beliau ikut
mendirikan partai politik umat, partai umat, ya saya lupa angkanya persis tetapi tidak lolos parliamentary threshold. Nah, tentunya Mas Anies jangan mengulangi kesalahan yang sama. Ya, kalau Mas Anies mendirikan partai politik, katakanlah 5 tahun dari sekarang, mungkin popularitas beliau tidak seperti pada hari ini. Pada hari ini, saya melihat popularitasnya masih sangat-sangat, masih sangat kuat. Di Jakarta setidaknya ya ada pendukung ibu bapak, kemudian di surveinya kemarin tinggi, di nasional dapat suara 25%. Kalau semua suara Mas Anies 25% itu bisa ditransformasi menjadi suara partai, ya sebutlah misalnya Partai Perubahan Indonesia, ya maka kemudian partai ini berpotensi untuk menjadi salah satu partai yang terbesar di Indonesia. Bahkan kalau angka 25% itu kita anggaplah memang dapatnya 25%, identik dengan perolehan suara Pak Anies pada tahun 2024 dan ini dipertahankan sampai dan utuh dipertahankan pada tahun 2029, maka partai ini akan menjadi partai terbesar di Indonesia. Karena notabene ini partai terbesar tahun 2024 ini berapa? PDI Perjuangan hanya sekitar 16 atau 17% saja gitu. Jadi sebetulnya ini prospek yang sangat-sangat menjanjikan kalau Mas Anies mendirikan partai politik. Itu dari segi suara. Kalau dari segi jaringan, relawan Mas Anies sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ya, kita tahu bahwa syarat mendirikan partai politik itu salah satunya adalah jaringan ya, khususnya kalau mau menjadi peserta pemilu. Kalau cuma jadi partai politik relatif mudah, tetapi kalau menjadi peserta pemilu itu syaratnya berat. Ya, tidak mudah untuk menjadi partai peserta pemilu menggunakan aturan yang ada sekarang ini gitu. Nah, itu juga aset yang harus cepat-cepat dikonsolidasikan. Karena yang namanya relawan ini mungkin hari ini masih panas, tapi mungkin tahun depannya lagi sudah dingin. Sudah sibuk dengan kegiatan ini dan itu. Jadi harus cepat-cepat dikonsolidasikan. Kalau ada partai politik baru yang paling potensial untuk segera berdiri, yang paling potensial untuk mendapatkan suara yang signifikan, ya, itu adalah partai yang didirikan oleh Anies Baswedan. Ya. Modal suaranya sudah ada, nggak main-main loh, 25% dari total pemilih. Ya. Kemudian relawannya juga jaringannya sudah ada di seluruh Indonesia, tinggal dikontak saja. Ya. Calon pengurusnya sudah ada juga. Jadi saya nggak melihat alasan bahwa partai ini tidak bisa berdiri, gitu ya. Segera saja berdiri, ya, berkompetisi dalam politik Indonesia, menjadi bagian dari proses politik Indonesia dan mudah-mudahan bisa menjadi solusi yang bagus bagi bangsa dan negara Indonesia. Memang benar apa yang disampaikan oleh si Kodari ya, nampaknya bagi kami adalah sekarang ini lihat saja realitasnya bahwa ketika Anies Baswedan membuat partai itu saya kira pendukung-pendukung Anies Baswedan sangat luar biasa dan akan memilih apa yang kemudian diinstruksikan oleh Anies Baswedan. Ya, ini menjadi ancaman kepada PKS. Tapi tumben sih si Kodari sudah berbicara seperti itu, biasanya kan berseberangan. Apakah mulai sadar atau tidak? Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Jangan lupa di subscribe ya Kodari News ini.